Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum Dr. Hernan Nelis MPD. Saya Ahmad Fadlur Rahman Sofyan dengan NIM 231250083 dari jurusan MPI 4C. Jadi saya akan menjawab soal UTS Manajemen Kurikulum. Jawaban yang pertama yaitu manajemen kurikulum memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis, manajemen kurikulum memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Berikut penjelasan dan contoh konkret dari beberapa sekolah di Indonesia. Yang pertama yaitu di SD Negeri 7 Jaya. Perencanaan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pengawas sekolah, stakeholder, dan wali murid pada awal tahun pelajaran. Proses ini memastikan bahwa kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Yang kedua, MAN 6 Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum yang efektif, termasuk penyesuaian materi dengan kurikulum nasional dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang optimal. Yang ketiga, di SMK Al-Ikhlas Pasuruan, implementasi manajemen kurikulum merdeka melibatkan evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Lalu pendekatan manajemen berbasis sekolah atau MBS di tingkat SMK atau SMA memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal melalui prinsip kemandirian, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. MBS meningkatkan relevansi pendidikan, kompetensi pendidik, dan hasil belajar siswa. Lalu jawaban nomor 2 yaitu fungsi perencanaan dalam manajemen kurikulum memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas pembelajaran di kelas. Perencanaan yang matang dan sistematis memungkinkan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Adapun fungsi perencanaan manajemen kurikulum, yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program pembelajaran, penyiapan proses pembelajaran, bahan media, sumber belajar, dan perangkat penilaian. Lalu perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu, serta efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Lalu manajemen perencanaan kurikulum merupakan kapasitas untuk mengatur kesempatan belajar bagi siswa dan semua jenis pengalaman belajar untuk membuat siswa siap untuk memenuhi tujuan akademik. Contoh nyatanya yaitu di SMA Muhammadiyah Kota Bogor. Perencanaan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pengawas dari Dinas Pendidikan dan pimpinan Muhammadiyah. Perencanaan ini mencakup pembuatan perangkat pembelajaran oleh pendidik dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi kurikulum dilakukan setiap tahun akademik untuk menilai efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jawaban nomor 3 yaitu dalam manajemen kurikulum, fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan memiliki peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan kurikulum yang efektif. Berikut perbandingan dan keterkaitan antara kedua fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dalam manajemen kurikulum melibatkan penyusunan struktur kurikulum dan pembelajaran secara formal. Aktivitas ini mencakup perancangan struktur, analisis beban, pengelompokan, dan pembagian beban materi pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen kurikulum terstruktur dengan baik sehingga memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap di mana rencana dan struktur yang telah disusun diterapkan dalam proses pembelajaran. Fungsi ini menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, seperti guru dan siswa, untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang. Adapun keterkaitan keduanya,
Fungsi organisasi dan pelaksanaan saling berkaitan erat dalam manajemen kurikulum. Pengorganisasian yang baik menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan, sementara pelaksanaan efektif memastikan bahwa struktur dan rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Tanpa pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan dapat menjadi tidak terarah. Sebaliknya, tanpa pelaksanaan yang efektif, struktur yang telah dirancang tidak akan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jawaban nomor 4 yaitu prinsip partisipasi dalam manajemen kurikulum memainkan peran krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi ini mencakup keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Berikut adalah beberapa alasan logis yang mendukung pentingnya prinsip partisipasi. Yang pertama, meningkatkan relevansi dan kontekstual kurikulum. Maksudnya yaitu keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum memastikan bahwa materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini meningkatkan relevansi pendidikan dan membuatnya lebih bermakna bagi siswa. Menurut Widayanto, pada tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan implementasinya dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Maksudnya yaitu partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam manajemen kurikulum mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Ardiansyah et al. Pada tahun 2018. Pengelolaan sekolah yang mencakup prinsip partisipasi dapat meningkatkan taraf pembelajaran sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi sekolah. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Keterlibatan guru dan siswa dalam pengembangan kurikulum memungkinkan penyesuaian metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Menurut penelitian oleh Adi Saputra, prinsip-prinsip manajemen kurikulum yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak untuk memberdayakan proses pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kepemilikan dan komitmen. Maksudnya, ketika semua pemangku kepentingan terlibat dalam manajemen kurikulum, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program ini. Ini meningkatkan komitmen mereka dalam mendukung dan melaksanakan kurikulum yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin pada tahun 2010, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai aspek pendidikan mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya, mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dalam konteks kurikulum merdeka, partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi siswa. Hal ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif. Penelitian oleh Amimuddin et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi manajemen kurikulum merdeka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Jawaban nomor 5 yaitu sebagai kepala sekolah, menilai efektivitas manajemen kurikulum merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah diidentifikasi dalam berbagai sumber kredibel. Berikut adalah indikator-indikator tersebut beserta alasan penggunaannya. Yang pertama, perencanaan kurikulum yang sistematis. Efektivitas manajemen kurikulum dimulai dari perencanaan yang matang. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dan rencana kerja sekolah atau RKS yang disesuaikan dengan kondisi, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pengorganisasian tugas dan tanggung jawab.
Maksudnya, pengorganisasian yang efektif melibatkan pembagian tugas yang jelas kepada guru dan staf melalui forum seperti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Ini memastikan bahwa setiap individu memahami peran dalam implementasi kurikulum yang berdampak positif pada kinerja sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan kurikulum. Maksudnya yaitu pelaksanaan kurikulum harus disertai dengan pengawasan yang rutin untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dan memastikan bahwa tujuan kurikulum tercapai. Selanjutnya, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang efektif harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Ini mencakup penyesuaian isi, proses, dan evaluasi kurikulum agar selaras dengan tujuan pendidikan dan kondisi sosial budaya setempat. Selanjutnya, komitmen dan kinerja guru. Komitmen guru terhadap peserta didik, sekolah, profesi, dan orang tua atau wali siswa merupakan indikator penting dalam manajemen kurikulum. Kinerja mengajar guru termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berkontribusi langsung pada efektivitas kurikulum. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai manajer pembelajaran yang mempengaruhi baik aspek akademik maupun non-akademik. Kepemimpinan yang efektif mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kurikulum. Selanjutnya, yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Maksudnya, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk perbaikan program, pertanggungjawaban, dan penentuan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan menerapkan indikator-indikator di atas, kepala sekolah dapat secara sistematis menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen kurikulum sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.